warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video presentasi ini. Dalam kesempatan ini, kami akan memperkenalkan aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu Eventloom. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam menemukan dan mengelola acara dengan fitur-fitur canggih seperti manajemen acara, visualisasi kategori, serta rating ulasan. Nah, Eventloom adalah aplikasi berbasis web untuk mengelola dan menemukan acara menarik. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan Laravel, salah satu framework PHP paling populer, untuk membangun aplikasi berbasis web dengan scalable, modern, dan mudah dikembangkan. Nah, fitur utamanya yang pertama ada autentikasi pengguna dari login, register, dan manajemen pengguna. Juga ada manajemen acara, di mana kita pakai CRUD, create, read, update, and delete untuk berbagai acara. Dan juga ada visualisasi data, yaitu dari chart untuk menampilkan kategori, acara, dan rating ulasan. Nah, selain itu ada juga antarmuka responsif dibangun dengan Bootstrap 5 untuk membangun desain yang modern dan responsif. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengenalan API, mendukung integrasi API untuk berbagai layanan eksternal. Nah, selanjutnya di presentasi kali ini juga kami akan menampilkan demo aplikasi yang dimana akan menampilkan bagaimana aplikasi ini bekerja. Nah, saya Salman Fauzia bersama dengan tim saya, terdapat ada Nazwa Aulia, Sakira Anadela, dan juga Hawa Rizmi, akan membantu Anda melalui presentasi ini. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang telah kami dapat. Oke, mari mulai presentasi ini dengan sekilas apa itu Eventloom. Perkenalkan, saya Sakira Anadela dengan NIM 2230511105. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi multi-autentikasi yang diterapkan pada proyek kami, yaitu Eventloom. Nah, proyek ini menggunakan Laravel Beans sebagai fondasi untuk autentikasinya. Nah, multi-autentikasi ini dilakukan untuk membedakan antara user biasa yang hanya bisa melihat daftar event ataupun menambahkan review dan registrasi event dengan admin yang bisa mengelola semua fitur termasuk root data. Nah, untuk implementasinya pada migrasi user yang sudah secara default ada di Laravel, itu kita tambahkan user type untuk membedakan antara jenis pengguna. Nah, di sini untuk tipe datanya itu menggunakan string, di mana defaultnya itu memiliki nilai besar. Setelah itu, untuk mengisi datanya itu ada di user seeder. Di sini itu menambahkan data terkait dengan user. Di sini menambahkan data untuk admin dengan user type-nya itu admin, dan beberapa user sini dengan user type user yaitu sebagai user biasa, gitu, pengguna biasa. Nah, kemudian di sini itu menggunakan middleware admin, di mana di sini itu akan memeriksa apakah si pengguna yang login itu memiliki atribut dengan user type dengan nilai admin di sini ataukah tidak. Nah, jika tidak, maka si user itu akan langsung diarahkan ke event index. Nah, kemudian si middleware admin ini harus didaftarkan terlebih dahulu di sini di kernel.php. Sini ditambahkan untuk middleware adminnya, middleware admin. Nah, dalam Laravel Beans, proses login itu dapat dikustomisasi di dalam controller. Nah, di sini di controller authentication controller. Di sini itu ditambahkan untuk si usernya. Jika user type-nya admin, maka langsung didirect ke halaman admin dashboard. Sedangkan ini selanjutnya itu langsung ke event. Nah, selain menggunakan middleware, di sini juga menggunakan polisi. Ini polisi itu untuk memastikan hanya admin yang memiliki akses ke fungsi tertentu. Di sini admin akses, di mana di sini dalam set itu sama dengan is admin. Nah, kemudian
Si polisi ini didaftarkan di provider, di app service provider. Nah, di sini ditambahkan admin polisinya dari user class. Kemudian di user controller ini admin dapat mengelola data pengguna itu melalui fitur CRUD. Nah, di sini adalah implementasi dari CRUD user controller, di mana di sini terdapat fungsi indeks yang akan menampilkan semua data pengguna. Di sini dibatasi hingga 10 per halaman. Kemudian di sini terdapat fitur untuk menambahkan data user. Di sini terdapat fungsi store, di mana di sini terdapat variabel nama, email, user type, dan password yang wajib diisi. Kemudian terdapat juga fungsi edit untuk mengedit data, dan di sini fungsi update untuk mengupdate data dari si pengguna. Di sini data validate atau variabel yang harus diisi itu nama, email, dan user type-nya. Nah, kemudian juga terdapat fungsi destroy itu untuk mendelete pengguna dari database. Nah, kemudian selain itu terdapat juga model, di mana model ini digunakan untuk merepresentasikan data dari tabel user yang ada di database dan mengatur relasinya. Nah, di sini terdapat beberapa atribut dari user yang terdiri dari nama, email, user type, dan password. Nah, selain itu juga terdapat beberapa relasi di sini, di mana terdapat relasi ke fungsi review yang memiliki relasi has many atau one to many. Jadi satu user itu bisa memiliki banyak review, atau dengan kata lain satu user itu bisa menambahkan beberapa review event. Nah, kemudian terdapat juga relasi ke fungsi registration, di mana memiliki relasi has many. Kemudian juga memiliki relasi ke fungsi get is admin attribute, di mana di sini mengecek apakah si lawan itu admin atau bukan. Nah, di sini ini adalah rute admin untuk bisa mengakses user, di mana bisa mengakses index, create, store, bisa juga mengedit data, mengupdate, dan juga melakukan hapus data. Nah, untuk tampilan dari user itu sendiri, di sini di index lab, di index ini terdapat navbar, kemudian juga ini sini tombol untuk menambahkan user, di mana ini rootnya itu ke user create. Nah, kemudian di sini juga akan ditampilkan data, semua data yang ada di database atau yang ada di database user, dengan masing-masing itu bisa melakukan edit data dan juga untuk delete. Ini merupakan form atau tampilan dari create datanya atau tampilan untuk menambah datanya. Di sini ada form. Di sini terdapat form dengan metodenya post. Kemudian di sini memasukkan nama, email, password, dan user type. Nah, di user type ini si admin itu memiliki opsi untuk mengisi apakah user itu memiliki user type hanya sebagai user biasa ataukah sebagai admin. Nah, kemudian ini untuk halaman edit webnya kurang lebih sama seperti create web, namun yang membedakannya adalah di sini di metode postnya, di rootnya. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Safinatun Najah dengan NIM 2230511094. Selanjutnya, migration script event. File ini bertugas membuat tabel event di database. Tabel ini mencangkup kolom seperti title, description, event date, prints, serta kategori ID yang memiliki relasi dengan tabel kategoris.
Fungsi up mendefinisikan struktur tabel, sedangkan fungsi down memungkinkan penghapusan tabel jika rollback dibutuhkan. File ini memastikan data event tersimpan dalam format yang terstruktur dan relasional. Selanjutnya, di sini ada file event seeder. File ini berperan sebagai pengisi data awal untuk tabel event. Dengan seeder ini, kita dapat menambahkan berbagai data event seperti seminar, workshop, dan festival. Lengkap dengan informasi seperti kategori, lokasi, harga, dan gambarnya. Hal ini sangat membantu pengujian aplikasi dengan menyediakan data realistis sejak awal pengembangan. Data yang diolah oleh migration dan seeder kemudian dikelola dalam model events.php. Model ini memiliki tabel event di database dengan menggunakan fitur hash factory untuk mempermudah pembuatan instance dalam pengujian. File ini juga mendefinisikan relasi dengan model kategori, review, dan registration. Dengan demikian, setiap event dapat terhubung dengan kategori tertentu, memiliki ulasan, dan mencatat pendaftaran pengguna. Struktur relasi ini mempermudah pengelolaan data secara efektif. Setelah itu, file event controller.php, yang dimana ini merupakan inti dari pengelolaan logika aplikasi terkait event. Untuk admin, controller ini memungkinkan pembuatan, pengeditan, dan penghapusan event, lengkap dengan validasi input serta pengelolaan gambar. Sedangkan untuk pengguna umum, controller ini menyediakan daftar event serta detailnya. Ada pula fitur mingleware untuk membatasi akses sesuai peran penggunanya, serta metode tambahan untuk mendukung visualisasi data seperti grafik dan grafik statistik. Berlanjut pada front-end, mulai dengan file createBlade.php. File ini adalah template halaman yang digunakan untuk membuat event baru. Formulirnya mencangkup berbagai input seperti judul, deskripsi, tanggal, waktu, harga, dan lokasi. Setelah formulir diisi, data dikirim ke router admin event.store untuk disimpan ke database. Kemudian, file editblade.php menyediakan formulir untuk mengedit event yang sudah ada. Halaman ini hampir sama dengan halaman pembuatan event, tetapi data event yang ada akan diisi ke dalam input secara otomatis. Setelah pengeditan selesai, data diperbarui melalui rute admin.events.update. Selanjutnya di sini ada file index.blade.php yang merupakan halaman dashboard untuk admin. Di sini daftar event ditampilkan dalam bentuk tabel, lengkap dengan tombol untuk melihat, mengedit, dan menghapus event. Fitur navigation membantu mempermudah navigasi saat daftar event sangat panjang. Untuk melihat detail dalam sebuah event, di sini menggunakan file showblade.php. Halaman ini menampilkan informasi lengkap seperti judul, deskripsi, harga, lokasi, dan gambar eventnya. Admin dapat menggunakan halaman ini untuk memeriksa detail sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Untuk pengguna umum, di sini ada file eventshow.blade.php yang dirancang untuk menampilkan detail event beserta ulasan pengguna. Halaman ini juga menyediakan formulir untuk menambahkan ulasan baru bagi pengguna yang telah login. Pada file web.php, di sini mendefinisikan rute untuk mengelola event dan review. Rute-rute ini mencangkup semua operasi penting seperti menambah daftar event, membuat event baru, menghapus event. Selain itu, rute publik ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi event tanpa harus login.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dari admin, di registration admin, di halaman admin. Di sini untuk mengambil layoutnya, dan di sini untuk navbarnya mengambil dari Bootstrap, dan dari navbarnya itu ada event, kategoris, review, registration, dan user. Nah, di sini di request roles ini ya akan mengambil eh, halaman yang akan diklik oleh admin nanti dan akan menampilkan ke dalam halaman ini. Yang event kategori review registration dari user. Lalu di sini ada judulnya, memakai H3 itu registration. Di sini ada form buat button search yang dimana di registration ini akan men-search by user or event. Jadi untuk user yang yang meregis dari event tersebut. Dan jika di sini ada looping, jika ada registration, maka akan menampilkan pakai table yang dimana tabelnya itu table headnya itu ada nomor user, event, registration date sama actionnya. Dan for each ini akan mengambil dari database yang registration ini as registration. Di sini tabel datanya itu akan menampilkan loop iteration untuk numbernya, lalu akan mengambil nama dari usernya, dari yang database registration, lalu email usernya juga. Lalu untuk dari eventnya itu akan mengambil title dari event tersebut, lalu ada event itu ada location-nya. Jika misalkan ada location-nya, dia akan menentukan location-nya. Dan jika event-nya online, dia ada pilihan online. Ada juga di registration date ini, dia bakal nge-create format dari tanggalnya itu, ada day, month, dan year, dan jamnya juga. Nah, di sini juga ada dan pakai metode post untuk menampilkan di database. Lalu ada metode delete yang di mana dia ada on click itu untuk mengkonfirm jika ingin di delete. Lalu ini untuk menampilkan pagination. Lalu jika misalkan yang else sama ini jika tidak ada registration ini ataupun no, maka akan menampilkan no registration form. Selanjutnya ada di navigation categories yang dimana di index ini dia tetap agak yang ini tuh agar tetap menampilkan navigation-nya agar bisa memilih navigation sama seperti yang tadi di registration karena ini masih di halaman admin. Lalu di sini sama seperti tadi menampilkan daftar kategorinya. Lalu ada button untuk menambahkan kategori atau add kategori. Nah, jika misalkan kategorinya itu ada atau lebih dari satu, maka sama seperti tadi dia akan menampilkan tabel yang dimana ada nomor, kategori event, description, sama action-nya. Lalu ada for each untuk mengambil database-nya, kategoris as kategoris. Di sini sama looping iteration-nya itu untuk number-nya. Lalu ada kategori name sama description-nya. Terus ada ini untuk button edit, yang dimana untuk mengedit nanti bakal masuk ke dalam halaman yang edit blade. Lalu ada button delete-nya juga untuk mendelete dari kategori tersebut. Dan di sini ada confirm juga on click ini jika untuk mendelete-nya. Dan kalau misalkan kategori tersebut tidak ada, maka akan menandakan belum ada kategori yang tersedia. Nah, untuk diedit ini, yang dimana dia tetap menampilkan judulnya itu edit kategori, dan ini untuk metode post untuk mengirim database-nya dan hexamarking metode buat untuk mengganti dari database yang sudah ada atau data yang sudah ada. Nah, untuk label itu kategori name. Nah, di sini bakal untuk fields inputnya itu ada text name sama ID-nya itu. Lalu jika nanti terdapat error akan menampilkan message error dari Bootstrap tersebut. Lalu untuk description untuk edit description-nya juga sama seperti kategori untuk
label description, ada name sama ID dan password tepat. Sama jika error, dia akan menampilkan error. Ini buat buttonnya itu untuk submit atau untuk nge-save dari yang sudah diedit. Lalu untuk yang create ini, dia edit new kategori sama metode itu post. Karena dia hanya membuat bukan mengedit. Lalu untuk kategori name-nya, sama seperti di halaman yang edit, dia menampilkan teks, name, dan ID-nya. Untuk value-nya itu value yang sudah ada sebelumnya. Dan jika error, dia akan menampilkan dari bootstrap-nya itu message error. Lalu untuk meng-create itu ada create kategori name sama description-nya. Sama di sini seperti yang di kategori name, menampilkan description-nya, lalu ada nama dan ID-nya. Dan sama untuk value-nya itu description. Dan jika error, dia akan menampilkan ini, message error-nya. Dan ini buttonnya itu nanti bakal kesimpan di root di admin kategori index. Dan ini hanya jika untuk meng-cancel. Ada button cancel dan button create kategori. Oke, perkenalkan nama saya Salma. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian dashboard admin. Nah, di mana dashboard admin ini terdapat di dalam resource, views, admin, dashboard.bat.php. Nah, pada struktur umum kode ini juga merupakan sebuah halaman admin dashboard dalam aplikasi berbasis Laravel. Nah, fungsinya untuk menampilkan navigasi, grafik, tabel, yang memberikan informasi terkait kategori acara, ulasan acara, dan juga daftar acara. Nah, pada komponen utamanya ini terdapat di bagian nav. Pada bagian nav ini juga berfungsi untuk menampilkan navigasi utama untuk admin. Nah, kami juga mencantumkan terdapatnya link untuk mengakses di dashboard utama ini. Yang pertama, dari event, kategoris, kemudian reviews, registration, dan juga user. Nah, pada fiturnya ini kami juga menggunakan request root is. Nah, kemudian ini itu untuk menentukan link mana yang aktif. Dan juga kami tuh menambahkan gaya aktif pada bagian teks Indigo. Nah, nantinya, si navigasi ini juga akan terlihat seperti bar horizontal di bagian atas halaman dengan opsi menu yang responsif. Kemudian, saya juga akan menjelaskan pada di sini tuh kami tuh menggunakan dua chart JS. Yang pertama ada pie chart untuk event kategoris distribution, yang kedua ada bar chart di mana dia tuh gunanya untuk review distribution. Saya akan jelaskan satu-satu terlebih dahulu, di mana pada bagian pie chart ini, nantinya itu kan pertama bakal munculin event kategoris. Nah, datanya itu diambil secara dinamis dari server melalui fetch root admin chart data. Nah, chart ini juga seperti yang saya bilang tadi itu dirender dari chart.js. Nah, kemudian pada bagian bar chart, nah, di bagian bar chart ini juga sama. Fungsinya juga yang pertama untuk menampilkan jumlah ulasan yang diberikan untuk setiap acara dalam bentuk bar chart. Kemudian datanya juga sama diambil dari root admin reviews chart data. Nah, pie chart dan juga bar chart ini sama-sama dirender secara responsif masing-masing pada kolom grid yang rapi. Nah, terus warna dan label pada chartnya juga sesuai dengan data yang diambil dari server. Oke, kemudian event. Nah, pada bagian table event. Pada bagian ini di mana bakal berfungsi untuk menampilkan daftar acara dalam bentuk tabel. Nah, setiap barisnya itu terdapat nomor urut, nama event, description, dan juga tanggal. Nah,
Tabel ini juga responsif dan memiliki gaya bootstrap dengan header berwarna ungu dengan teks putih. Nah, datanya itu diambil dari variabel event yang dikirim dari controller Laravel. Nah, kemudian script JavaScript untuk chart JS-nya. Nah, fungsinya itu untuk mengambil data chart dari server secara dinamis menggunakan chart.js. Nah, untuk merender pie chart dan juga bar chart. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan reviews juga terdapat di resource, views, admin, reviews. Kemudian di file index.blade.php. Nah, pada bagian ini, yang pertama, kita bisa lihat ada template layout-nya. Nah, kita itu menggunakan XF layout. Nah, yang di sini tuh menunjukkan bahwa bagian dari aplikasi Laravel dengan komponen Blade. Nah, layout ini juga kemungkinan besar didefinisikan di resource, view, views, admin, reviews, index, blade.php. Nah, ini juga digunakan untuk membuat konsistensi tampilan di seluruh halaman admin. Nah, kemudian pada bagian navbar, navbar ini dirancang untuk mempermudah navigasi antara berbagai halaman admin seperti events, kategoris, kemudian ada reviews, registration, dan juga user. Nah, kami juga sama menggunakan untuk highlight aktifnya itu menggunakan request root is, dan juga menambahkan kelas aktifnya pada teks indigo. Nah, ini juga disesuaikan dengan link root yang aktif. Nah, ini memberikan visual cue kepada pengguna tentang halaman yang sedang dibuka. Kemudian, pada konten utamanya ini daftar reviews yang menggunakan heading untuk kelas styling. Nah, kemudian pada bagian table, nah, di sini ini itu untuk jika ada data reviews yang tersedia, maka bakal dicek oleh if reviews count lebih dari 0. Nah, maka bakal ditampilkan tabelnya dengan nomor urut. Nah, ini dengan nomor urut di mana nantinya bakal ada yang pertama loop iteration untuk nomor urutnya, kemudian ada event di mana reviews event title dan juga user review username, kemudian bagian review ke review, kemudian ada rating review rating. Kami itu menggunakan skalanya 1 sampai 5. Nah, kemudian yang terakhir ini ada aksi tombol untuk menghapus review. Nah, di sini juga, nah, kita juga pakai pagination. Nah, di mana si pagination ini melihat jika jumlah datanya banyak. Nah, yaitu bakal otomatis ditampilkan menggunakan review link. Kalau misalkan gak ada datanya, bakal munculkan belum ada review yang tersedia. Ada fungsi delete. Nah, fungsi delete ini untuk memanfaatkan metode post dengan tambahan metode delete untuk menghapus review. Permintaan ini juga bakal diarahkan ke admin review destroy. Seperti itu. Baik, langsung saja kita menampilkan demo aplikasi dari Event Bloom, yang mana di sini sudah terlihat halaman login yang memang masih bawaan dari Laravel. Nah, jika misalnya kita belum punya akun, kita masuk ke register, kemudian tambahkan akun. Ini
Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke halaman user biasa, di mana di sini terdapat daftar event yang tersedia. Di sini kita bisa lihat. Selain itu, kita juga bisa melihat detail dari event di sini, informasi terkait eventnya. Kemudian di sini kita bisa juga melihat review dari pengguna lain terkait dengan eventnya. Di sini kita bisa menambahkan review. Nah, di sini artinya kita sudah berhasil menambahkan review. Nah, review kita pun akan ditampilkan di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan pendaftaran ke event yang dituju. Misalnya di sini kita register. Dari sini sudah berhasil melakukan register. Nah, baik. Kemudian kita langsung ke halaman admin. Kita logout, kemudian kita masuk kembali. Nah, ini merupakan halaman utama atau dashboard admin, di mana di sini terdapat dua chart. Ini merupakan chart mengenai distribusi atau pembagian event berdasarkan kategori. Kemudian untuk bagian sebelah sini itu merupakan grafik batang untuk merating setiap review di per eventnya. Kemudian di sini admin juga bisa melakukan CRUD data seperti ini, menambahkan event. Nah, di sini sudah terlihat, sudah ditambahkan. Kita juga bisa melakukan view untuk melihat event lebih lanjut. Kita juga bisa melakukan edit data, misalnya di sini menghapus ini. Kita lakukan update. Nah, di sini sudah terupdate datanya. Di sini admin juga bisa menambahkan kategori untuk eventnya seperti ini. Nah, di sini sudah tertambah. Kemudian bisa dilakukan edit data. Nah, ini sudah benar. Kemudian bisa juga delete data. Nah, kemudian untuk bagian review di sini admin itu bisa mendelete atau menghapus review seperti tadi. Di sini kita sudah menambahkan review untuk judul event seminar teknologi AI. Di sini bisa kita hapus. Nah, review sudah berhasil dihapus. Kemudian ini untuk halaman registration, di mana admin itu juga bisa menghapus daftar dari si user, di mana di sini kita bisa langsung menghapus. Nah, selain itu user juga bisa melakukan atau mengelola fitur daftar pengguna. Sini seperti misalnya saya ingin mengedit akun ini menjadi admin, yang ini sudah menjadi admin, ataupun bisa saja mendelete data. Nah, seperti ini. Ya, mungkin sekian untuk demo aplikasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Oke, sebagai penutup, Event Bloom adalah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan dan pencarian acara dengan fitur manajemen, visualisasi data, kategori, dan rating ulasan. Aplikasi ini memberikan solusi modern, responsif, dan interaktif. Kami percaya Event Bloom dapat memberikan manfaat besar bagi pengguna dalam mengelola acara secara lebih efektif. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.